Oke, selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu lagi di pendidikan agama Katolik. Nah, baik. Kali ini kita akan membahas tentang mengembangkan budaya kehidupan materi kita hari ini. Baik. Bapak akan tanya, ada yang ingat nggak materi kita minggu lalu? Ya, benar. Keluhuran martabat manusia. Materi kita yang minggu lalu. Dalam pembelajaran ini, yang mau kita capai ini adalah pertama, setelah membaca dan merenungkan kisah hidup Bunda Teresa, kamu dapat memahami usaha membela hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah membaca dan merenungkan kitab suci Injil Matius, kamu dapat meneladani sikap dan tindakan Yesus dalam usaha membela kehidupan. Kita akan memasuki materinya. Nah, dalam perintah Allah kelima, jelas kita ketahui bahwa jangan membunuh. Itu perintah Allah yang kelima. Dari dasar firman, membela hak manusia yang paling dasariah, yaitu hak atas hidup. Semua orang itu ada haknya untuk hidup. Nah, setiap orang harus menghargai dan membela kehidupannya sendiri ataupun kehidupan orang lain. Tak ada satupun orang yang boleh merampas hidupnya, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup itu sendiri. Jelas kita katakan bahwa dalam kitab suci ini larangan perintah kelima, orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak benar tidak boleh kau bunuh. Kita lihat di dalam kitab suci juga, Keluaran 2 ayat Keluaran 23 ayat 7. Nah, kita lanjut. Pembunuhan dengan tahu dan mau terhadap seseorang yang tidak bersalah merupakan pelanggaran yang berat terhadap martabat manusia. Kenapa dikatakan martabat manusia berat? Karena kita membunuh, mengakhiri nyawa orang. Kan jelas tadi dikatakan membunuh itu hanya Allah yang memanggil dia. Tidak boleh siapa-siapa. Tidak boleh manusia itu mengakhiri hidup orang lain. Nah, di sini kan jelas. Pernah kalian dengar enggak bagaimana dikatakan orang itu bisa kita vonis berdosa? Pertama, tahu, sadar dan motivasinya. Tahu, mau, sadar dan motivasinya. Itu kunci bisa kita vonis orang berdosa. Nah, ketika dia membunuh, nanti akan ada contoh-contohnya. Kita akan bahas. Nah, di akhir-akhir ini sadisme itu sikap kasar terhadap hidup cukup merebak di tanah air kita, di negara kita Indonesia. Ada anak muda, kita lihat ya, seperti film-film ataupun berita ataupun peristiwa-peristiwa ya bernapaskan kekerasan. Kenapa? Banyak yang tawuran, itu yang kita lihat terjadi. Nah, di sini itu adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kehidupan. Kenapa? Kan ketika mereka tawuran, ada yang terluka, bahkan ada yang meninggal, itu kan membuat kita ya hak hidup orang lain kan kita batasi ketika kita ikut tawuran ataupun orang lain yang ikut tawuran itu. Ya tentu ya pelanggaran terhadap nilai-nilai kehidupan. Sini coba kita lihat tindakan-tindakan yang berlawan dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kehidupan. Pertama itu apa? Perang. Ya, masa
perang ini ya memang pertama-tama itu menyangkut politik negara, dan karena itulah menyangkut hidup sosial dan mental bersama. Masalah ini amat mendesak untuk dipertimbangkan. Karena perang itu bukanlah jalan untuk kedamaian. Itu salah satu yang mengurangi penghargaan terhadap nilai-nilai kehidupan. Kita lihat lagi aborsi, dia lagi apalagi aborsi itu kan dia sudah ada janin di dalam kandungan, di dalam rahim ini. Kita kehidupan manusia itu harus terhormat meskipun dia masih dalam kandungan. Itu sudah jelas dilarang oleh gereja, bahkan negara. Nah, mengaborsi itu berarti kita mengakhiri hidup seseorang. Ya, itu pasti yang melanggar ya penghargaan terhadap nilai-nilai kehidupan. Nah, eutanasia. Pernah dengar eutanasia ini? Eutanasia ini adalah hampir sama dengan aborsi. Kalau euthanasia ini ya orang yang sakit, orang yang sudah frustasi. Biasanya kalau euthanasia ini keluarganya yang meminta bahwa dikasih obat secara pelan-pelan dia akan mati. Itulah euthanasia. Hampir sama bahwa kita itu juga mengakhiri hidup orang lain. Meskipun kadang-kadang itu persetujuan dari keluarganya, tapi itu tidak boleh. Baik, ini ada bunuh diri. Bunuh diri itu ya berarti kita tidak menghargai yang diberikan Allah kepada kita ataupun anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Karena kita tidak bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Itu makanya banyak ada beberapa yang bunuh diri yang kita lihat di TV ataupun di sekitar lingkungan kita. Ini mungkin saja memang karena mereka frustasi, banyak tekanan, banyak masalah. Namun itu sudah juga pasti tidak mempertanggungjawabkan diri sendiri. Tidak mensyukuri anugerah dari Allah. Itu. Oke, baik. Kita percaya bahwa hidup kita adalah anugerah Allah yang harus kita pelihara dan dipertanggungjawabkan. Tindakan manusia yang merusak atau bahkan menghilangkan hidup manusia seperti itu ya terjadi pembunuhan, aborsi tadi, bunuh diri, eutanasia. Pada dasarnya itu merupakan tindakan yang melawan kehendak Allah. Sudah jelas. Nah, sebagai murid Yesus yang kita dapat teladani dalam tindakan, dalam membela dan mengembangkan budaya kehidupan, bagaimana gerak hidup sehat? Bagaimana harus kita membuat gerak hidup sehat? Kita makan teratur, olahraga yang cukup. Seperti itulah menunjukkan kita gerak sehat. Kita makan makanan bergizi. Nah, lalu mengembangkan budaya kasih. Menurut Yesus, melindungi dan membela kehidupan secara bertanggung jawab itu harus dinyatakan dengan tindakan kasih buat sesama. Itu. Baik, di sini kita coba mengamati tentang Bunda Tresia. Nah, di sini ada ceritanya, tapi Bapak tidak
begitu ceritakan dari awal sampai hanya poin pentingnya saja. Nah, Bunda Teresa ini lahir di Skopje, Albania pada tanggal 26 Agustus 1910. Nah, Bunda Teresa ini merupakan anak bungsu dari pasangan Nikola dan Darren Bojaksiu. Ketika ia dibaptis, ia diberi nama Agnes Gonaksa. Ia menerima pelayanan sakramen pertama ketika berusia 5 tahun setengah dan diteguhkan pada bulan November 1916. Nah, nanti bisa kalian baca sendiri lah apa akan membuat intinya saja. Bunda Teresa ini dia ketika menjadi seorang suster berada di India. Dia sampai keluar dari ordonya dan meminta izin ke Vatikan, hingga dapat izin dari Vatikan, dia mau melayani orang penyakit kusta di India. Pada awalnya memang hanya sedikit yang dia obati, namun orang banyak berdatangan. Kenapa? Di India pada saat itu penyakit kusta tidak lagi diterima, tidak lagi dilayani di rumah sakit. Hanya tergeraklah oleh belas kasihan. Bunda Teresa ini dan rekannya ya menyewa suatu ruangan untuk merawat mereka yang sekarang. Karena di India itu banyak yang masyarakatnya miskin. Ketika mau ke rumah sakit tidak mampu membayar obatnya, untuk perobatannya, perawatannya. Makanya rumah sakit di sana menolak. Nah, ini puncak dari karya ataupun tindakan Bunda Teresa. Pada tahun 1979, kala ia memperoleh hadiah Nobel perdamaian, hadiah sebesar $6.000. Wah, kalau kita pikirkan bahwa itu sangat banyak. Iya, diperoleh dan disumbangkan kepada masyarakat miskin di Kalkuta. Hadiah itu ya memungkinkan untuk memberi makan ratusan orang selama setahun. Banyak, itulah kira-kira. Nanti boleh juga kamu baca di buku kamu ceritanya. Oke, baik. Kita kali ini akan mendalami teks kitab suci tentang sikap dan tindakan Yesus dalam usaha membela kehidupannya. Nah, yang pertama, anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Nah, yang kedua, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, dua ini kamu harus baca. Nanti ketika kita Google Meet, kita akan sharing apa kira-kira yang bisa kamu pahami dari cerita ini. Nah, yang perlu kamu tanggap dari bacaan kedua ini ya, merenungkan kedua kutipan Injil ini, meneladani sikap dan tindakan Yesus dalam usaha membela kehidupan. Bagi apa yang dilakukan Yesus? Nah, inilah nanti kamu lihat di kedua ayat ini. Nanti kita akan sharing. Hai. Sekian dan terima kasih.